أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Al-Baqarah 215. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 197. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Az-Zalzalah ayat 7. Man 'amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki yang pergi ke sana kemari di surga hanya karena ia memotong pohon di jalan yang mengganggu kaum muslimin." Hadis riwayat Muslim. Surga yang ia dapat adalah pahala dari kebaikannya menyingkirkan benda yang mengganggu kaum muslimin. Di dalam riwayat lain disebutkan, seorang laki-laki berjalan lalu melihat tangkai yang berada di tengah jalan. Ia berkata, "Aku akan menyingkirkan kayu ini agar tidak mengganggu kaum muslimin." Lalu ia dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa. Ya Allah, begitu rahman, begitu rahimnya Engkau. Begitu banyak peluang yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu dengan berbagai potensi yang ada. Kadang-kadang kita suka berputus asa dengan maha baiknya Allah. Kadang-kadang kita berpikiran bahwa surga itu hanya bisa diraih dengan hal-hal yang sulit kita lakukan. Di dalam hadis ini, Allah memberikan gambaran bahwa yang seperti disabdakan oleh Rasulnya, seorang laki-laki bebas pergi ke sana kemari di surga hanya karena memotong pohon di jalan. Berapa banyak dari kita yang seringkali hanya memprioritaskan asik beribadah, asik sholat, asik membaca Al-Quran, asik berzikir, tapi lupa dengan lingkungannya, lupa dengan keluarganya, lupa dengan tetangganya. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seorang perempuan yang sholatnya banyak, yang puasanya banyak, tetapi tetangganya tidak nyaman, tetangganya merasa terganggu dengan lisannya, maka Rasulullah SAW menjawab, tempatnya di neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah terus memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita terus mampu berhusnuzon kepada Allah. Apapun potensi yang kita miliki, Allah Maha tahu hati kita. Allah Maha tahu niat kita. Allah demikian sangat tahu bahwa kita demikian sangat ingin dimasukkan ke dalam surganya. Walaupun tidak layak, walaupun masih banyak kelemahan-kelemahan, walaupun masih tidak lancar Al-Quran, kita senandungkan. Walaupun masih banyak kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang kita tidak paham. Walaupun masih banyak hal-hal yang kita belum mampu melakukannya. Tapi ya Allah, kami berusaha terus untuk mendekat kepadamu. Bersihkanlah kerak-kerak kesombongan yang ada di dalam hati kami. Bersihkanlah segala penutup-penutup yang ada di dalam hati kami. Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah
kami untuk melakukan kebaikan. Mudahkanlah kami untuk melakukan amal soleh sesuai dengan potensi kami masing-masing. Dan jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk menilai amal soleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik.